Kamu sengaja keluar dari rumah bawa putriku. Jawab, Soraya. Kamu sengaja memaksa putriku untuk jualan sendirian di sini supaya kamu bebas pacaran. Ini semua gara-gara kamu. Karena kamu usir kita dari rumah. Kamu tahu kan, kalau aku pergi dari rumah itu artinya Rara ikut aku pergi dari rumah. Dan kamu ngebiarin kita pergi. Jadi kalau Rara sampai jualan di pinggir jalan kayak gini, itu semua gara-gara kamu. Diam kan? Kamu itu bisa cuma nyalahin aku. Supaya kamu kelihatan seperti ibu yang baik, istri yang baik, iya kan? Kamu ingin aku kelihatan seperti laki-laki pecundang, itu mau kamu kan? Iya. Makanya kamu melakukan pembelaan terus. Ya, memang kamu laki-laki pecundang. Kamu ayah yang gagal. Kamu suami yang gagal. Kamu lebih rela kehilangan Rara dibanding kamu kehilangan Dina. Dengar ya. Apapun yang aku lakuin sekarang, aku menghidupi keluarga aku, ini semua adalah pekerjaan halal, bukan pekerjaan haram. Dan aku nggak pernah maksa Rara buat ikut sama aku pergi jualan. Ma, tolong bilangin ke Papa ya. Rara nggak mau pulang sama Papa. Rara maunya sama Mama aja. Kita nggak akan pergi, sayang. Bapak Aryo, sebaiknya Bapak Aryo introspeksi diri. Kenapa Soraya dan Rara bersikap seperti ini? Pasti ada sesuatu yang ada pada diri Bapak Aryo yang membuat mereka menolak. Kamu tahu apa ya? Saya tidak ada maksud untuk menggurui. Bapak sudah mengusir Soraya dan Rara kan? Berarti apa yang dilakukan Soraya sudah bukan urusan Bapak. Apalagi Bapak Aryo sudah menjatuhkan talak kepada Soraya. Saya peringatkan kamu, dokter. Kamu bukan siapa-siapa bagi saya. Teman bukan, saudara bukan, keluarga bukan, dan ustadz juga bukan. Jadi jangan coba-coba lagi kamu menasihati saya. Ma. Mama. Papa. Ya Allah, Papa. Papa. Mama kangen, Pak. Papa kok ada di sini? Ngapain, Pak? Papa ada di sini. Papa tahu. Papa liatin kamu tiap hari, kamu pasti belanja di sini. Makanya Papa sekarang ke sini. Ma, kenapa Ma? Kemarin Papa telepon Mama mendadak HP-nya kau mati. Aku nggak mungkin kasih tahu Papa kalau HP-ku direbut Dina. Iya, Pak. Waktu Mama habis telepon Papa, HP-nya jatuh dan kena air, jadi mati. Makanya Ma, kalau telepon tuh hati-hati. Kok sampai bisa-bisanya sih handphone masuk ke dalam air. Ya, namanya aja musibah, Pak. Berarti mulai sekarang, dengan cara ini, kita bisa ketemu ya, Pak? Iya, Ma. Papa tahu, Mama kan sekarang tinggal sama Aryo. Dan tinggal sama wanita yang bohong hamilnya itu. Pak, Dina nggak mungkin bohong, Pak. Masa dia nggak takut sama Allah? Nggak mungkin, dia pasti hamil, Pak. Ya sudah, Ma, nggak apa-apa, Ma. Yang penting sekarang Papa udah ketemu Mama. Tapi hati kecil Papa mengatakan,
bahwa kehamilan Dina itu bohong, Ma. Kita lihat aja nanti. Oh ya, Ma. Sekarang Soraya jualan nasi uduk. Loh, kok Papa izinin dia jualan? Kan dia lagi masalah Ida, Pak. Ma, kita kan tinggal di rumah Dewi. Kita mesti harus cari uang dong, Ma. Kalau Soraya nggak kerja, nggak usaha itu, dari mana kita dapat duit? Dan Aryo sekarang sudah tidak peduli lagi sama kita, Ma. Ya sudah, Ma, nggak usah kita pikirin. Soraya yang penting baik-baik saja. Dan Papa yakin dia perempuan yang kuat. Dina, Ternyata Mama di sini. Aku nunggu di mobil lama banget. Malah ketemuan sama Papa. Mama lupa ya persyaratan itu. Kalau Mama gak boleh lagi menghubungi Papa atau siapapun. Kalau masih mau tinggal sama aku dan Mas Aryo. Mama lupa soal itu. Kenapa sih kamu ngomong gak sopan sama orang tua? Biar bagaimanapun, Mama ini mertua kamu. Papa diem aja. Gak usah ikut campur. Karena ini urusan aku sama Mama. Keterlaluan memang kamu, Dina. Halo sayang. Dina, kamu di mana? Kenapa rumah kosong? Mama kemana? Iya, ini aku lagi mau jalan pulang sama Mama. Dia sayang, pulang. Lepasin. Lepasin. Dina. Ayo pulang. Pulang. Jahat ya. Pulang. Lepasin. Pulang. Ma, ngapain sih tadi Papa datang ke sini? Tuh, lihat. Jadi kesiangan kan? Rara nggak boleh ngomong kayak gitu ah. Yaudah, sekarang kita cepet-cepet ke sekolah ya. Ya. Sebentar doang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ra, Om dokter antrinnya ke sekolah? Nggak usah dok, kita bisa pakai angkutan umum kok. Tapi Ma, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Rara sama Om Dokter aja ya. Ini udah jam berapa, Bu Soraya? Takut telat. Yuk. Assalamualaikum. Rara. Assalamualaikum, Ma. Loh, kamu mau di depan di belakang? Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Nasi uduk. Enak-enak. Aryo, ada apa? Mama bilang aku nggak perlu khawatir soal Rara yang tinggal sama Soraya. Tapi Mama lihat apa yang perempuan itu perbuat. Dia jadikan anakku penjual nasi uduk di pinggir halte. Ma. Aryo tahu dari mana? Soraya dan Rara jualan di halte. Mama nggak tahu soal ini kan? Aryo janji, Ma. Aryo janji. Aryo akan bawa kembali Rara. Kalau perlu Aryo akan ambil Rara dengan cara apapun juga. Apa? Kok jadi gini? Aku suruh Mas Aryo ke halte itu. Kan bukan untuk bikin Mas Aryo kepikiran Rara lagi. Aduh, gimana ini? Alhamdulillah,
Lumayan. Banyak juga yang beli masakan catering aku. Semoga panjang. Ingat ya, kamu harus belajar yang benar biar mama kamu bangga. Ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Irfan ngapain? Kok nganterin anaknya si Soraya sih? Irfan, Mama ada di sini. nggak penting Mama harus jawab apa enggak. Tapi kamu harus jawab pertanyaan Mama. Ngapain kamu nganter anaknya Soraya? Oh, udah cukup. Irfan gak mau berdebat sama mama di sini karena Irfan banyak urusan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Irfan. Van. Irfan bener-bener udah dimanfaatin sama si Soraya. Dina, makan dulu. Mama udah masakin buat kamu. Enggak, aku nggak lapar. Nanti janin kandungan kamu kurang gizi loh. Nggak baik tuh kesehatan. Udah aku bilang, aku nggak lapar, aku nggak mau makan. Udah, Mama taruh sini ya. No. Mama lihat kan, sekarang pecah piringnya berantakan semua makanannya. Sekarang, Mama beresin semuanya. Beresin. Iya. Awas ya, kalau sampai nggak beres. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku obatin dulu. Ini pil untuk diet. Astagfirullahaladzim. Lagi hamil kau minum obat ini. Pantesan dia nggak mau makan. Ya Allah. Tante, kita harus lakukan sesuatu. Aku tuh capek pura-pura hamil terus. Dina. Kamu konsumsi obat diet ya? Maksud Mama? Ini. Pakai ketahuan segala sih. Jangan asal nuduh ya, Ma. Balik. Aryo harus tahu. No, Enggak. Ma, balikin obat itu, balikin. Enggak. Ini demi kebaikan kamu. Ngapain kamu minum obat ini? Kamu kan lagi hamil. Ini bukan urusan Mama ya. Sini, balikin obatnya. Balikin. Enggak.
Kamu dengar ya, jangan pernah adukan ini ke Mas Aryo. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini dan merawat anak aku. Ingat itu. Sakit dong. Mama melakukan ini demi kebaikan kamu. Nenek tua, sebenarnya aku tuh gak butuh bantuan kamu untuk merawat anak aku. Ingat ya, kalau kamu macem-macem sama aku bakal usir kamu dari rumah ini. Mama? Mama kenapa, Mbak? Mas, tadi mama kamu kepleset. Udah aku bilangin kalau misalkan jalan tuh jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja. Akhirnya dia kepleset. Iya kan, Ma? Mama kepleset kan? Ayo, Ma, kita berdiri. Aduh, Mama. Bantuin, sayang. Mama nggak apa-apa kan? Kalau gitu, Aryo berangkat kerja dulu ya, Ma? Mas, kamu mau kemana, Mas? Ingat ya, jangan bilang. Mas! Makan sekarang tinggal sama Aryo. Dan tinggal sama wanita yang bohong hamilnya itu. Pak, Dina nggak mungkin bohong, Pak. Masa dia nggak takut sama Allah? Nggak mungkin, dia pasti hamil, Pak. Jangan-jangan Papa benar. Dina sebenarnya nggak hamil. Kalau dia memang dia hamil, mana mungkin dia minum obat diet. Aku harus cari cara agar Aryo tahu soal pil diet itu. Mas, kamu mau kemana? Aku mau kemana kamu nggak perlu tahu. Mas, jangan bilang kamu mau cari Rara. Ini urusan pribadi aku ya. Kamu sebagai istri nggak usah terlalu ikut campur. Kamu itu suami aku. Jadi aku berhak ikut campur urusan kamu. Bawel. Diam. Aku nggak suka kalau kamu cari Rara. Dan aku juga nggak suka kalau kamu terlalu bawel. Pusing pala. Oh, jadi Dina mau halangi aku untuk ketemu Rara. Kita lihat siapa di antara kita yang lebih nekat cintanya. Kamu pikir aku takut, Mas? Kamu jual, aku beli. Kita lihat aja siapa yang akan mengalah. Duh, kenapa mobilnya Mas Aryo nggak berhenti? Tapi aku nggak boleh nyerah. Nanti Mas Aryo pikir aku pura-pura dan dia akan terus cari anak penyakitan itu. Aduh, berhenti!